Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan ini ada dua materi pokok akan kita bedah dari lanjutan kajian Fathul Muin ini. Yang pertama, bagaimana kalau Quran itu kena najis, termasuk juga bagaimana kalau Quran itu robek-robek, digimanain Quran yang usang ini, apa dibuang, apa digimanain. Yang kedua, sisa air cucian, air sisa cucian, bekas cucian, suci apa najis, begitu. Ya Rabbi bil Mustafa bersama jamaah mengucapkan Eid bin Sa'id di Muhammadina bin Haji Muhammad Fahrul Al-Ansari barakallahu fikum karoma'alaika fi kulli zamani wa'alih wa'alih rasulih wal barakah wassalamu alaikum wal barakah bil ilmi wal ahli wal jamaah ajma'in. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa afta ba'duhum fi mushafin tanajjasa bi ghairi ma'fuwin anhu bi wujubi ghaslihi, dan telah berfatwa oleh sebagian ulama tentang Al-Quran yang terkena najis oleh Al-Quran dengan selain najis yang dimaafkan. Fatwanya biwujubi ghaslihi, dengan wajib mencuci Al-Quran. Wa in adda ila talafihi, sekalipun membawa oleh mencuci itu kepada rusaknya Al-Quran. Wa in kana liyatimin, sekalipun ada Quran itu milik bagi seorang anak yatim. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yata'ayyanu farduhu fima idza massatin najasatu syai'an minal Qur'an, dan tertentu oleh mentakdirkan kudu dicuci pada barang yang apabila menyentuh oleh najis akan sesuatu dari tulisan Al-Quran. Bikhilafi ma idza kanat fi nahwil jildi, lain halnya barang yang apabila ada oleh najis itu pada seumpama covernya, awil hasya awil hawashi, atau tepian-tepian Quran pinggirnya. Faraun Wusalatul mutanajjisi walau ma'fuwan anhu kadamin qalilin inin fasanat wa qad zalatil ainu wa sifatuha wa lam tataghayyar wa lam yazid waznuha ba'da i'tibari ma ya'khudhuhu ath-thawbu minal ma'i wal ma'u minal wasakhi wa qad tahural mahallu tahiratun. Usalatul mutanajjisi, adapun air sisa basuhan benda najis, walau ma'fuwan anhu, sekalipun benda najisnya itu najis yang dimaafkan. Kadamin qalilin, contoh najis yang dimaafkan adalah darah yang sedikit. Inin fasolat, jikalau terpisah oleh gusalah.
Wa qad zalatil ainu, dan sungguh telah hilang oleh benda najis. Wa sifatuha, dan sifat-sifat najis. Walam tataghayyar, dan tidak berubah oleh ghusalah. Walam yazid waznuha, dan tidak bertambah oleh timbangannya ghusalah. Ba'da i'tibari ma ya'khudhu thawbu minal ma'i, sesudah mereken apa yang menyerap akannya oleh pakaian dari air. Wal ma'u minal wasakhi, dan oleh air daripada kotoran. Wa qad tahural mahallu, dan sungguh telah suci oleh tempat. Tahiratun, hukum sisa air basuhan najis itu hukumnya suci. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yadharul iktifa'u fihima bidhanni, dan nampak jelas oleh merasa cukup pada keduanya, air diserap pakaian dan air yang menyerap dari kotoran, bidhanni, dengan prasangka saja. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan ini ada dua materi pokok yang kita akan bedah dari lanjutan kajian Fathul Mu'in ini. Yang pertama, bagaimana kalau Quran itu kena najis, cara kita harus digimanain tuh, karena kajian kita ini tentang najis. Bagaimana seandainya Quran itu, mohon maaf, kena bocah, maklum saking demennya ngadaras Quran, anaknya mencret kena Quran, tuh digimanain tuh. Termasuk juga bagaimana kalau Quran tuh robek-robek, digimanain Quran yang usang ini, apa dibuang, apa digimanain. Nah, yang kedua, sisa air cucian, air sisa cucian, bekas cucian, nyember, habis kita nyuci najis pakaian tuh dengan cara-cara yang ada, yang sudah kelewat. Ini air ininya nih, suci apa najis, begitu. Itu namanya ghusalah, saudara. Yang pertama Al-Quran. Oleh karena ibadah itu, saudara, yang paling tinggi adalah membaca Al-Quran. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Anas, ditulis di dalam kitab Kanzul Umal oleh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Muttaqi Al-Hindi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling tinggi yang dikerjakan oleh umatku adalah baca Al-Quran. Oleh karena Quran, apalagi baca Quran bin nazar. Bin nazar itu dengan melihat mushaf, itu lebih gede lagi ibadahnya, sambil lihat, karena mata juga ibadah. Pertanyaannya, karena materi kita masih urusan najis, bagaimana Quran kita kena najis, kena kencing, kena tinja, kena tai ayam, ya, itu digimanai, dibiarin aja atau harus bagaimana? Kalau begitu tuh, maka kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa afta ba'duhum fi mushafin tanajjasa bi ghairi ma'fuwin anhu biwujubi ghaslihi wa in adda ila talafihi wa in kana liyatimin. Quran yang terkena najis, najisnya tidak dimaafkan, tinjaklah,
tai ayam. Itu Quran hukumnya wajib dicuci, dibersihin daripada najisnya, kudu dibersihin. Ini kalau dibersihin karena bukan fotokopian, bukan cetakan, masih tulis tangan, bakal berebel hurufnya. Nah, karena masih tinta asli, ini bakal ngacak ini. Wa in adda ila talafihi, sekalipun kalau dicuci bakal rusak, tetap kita wajib Al-Quran itu dicuci yang ada najisnya. Kalau sampai Quran terkena najis, kata Imam Fathul Mu'in, sebagian ulama berfatwa bahwa kudu dicuci, kudu dicuci, meskipun kalau dicuci bakalan rusak Qurannya sekalipun, karena ta'zim ama Al-Quran itu prioritas. Kita kudu agungkan Quran, jangan kita kena najis. Ada darah kita, kena darah, kudu dicuci Quran. Enggak boleh didiamin. Kalau ada najis, enggak boleh. Bagaimana kalau Qur'annya punya anak yatim? Anak yatim itu kita harus paham. Yatim itu artinya orang yang bapaknya mati, umurnya belum balik, dari umur 15 tahun dah. Biar umur aja, walaupun balik bisa dengan 9 tahun. Jadi yang namanya anak yatim itu adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya, umurnya di bawah 15 tahun. Itu namanya yatim. Jangan sampai kita minta dana yatim, kita nih kan minta dana yatim, mau muharaman nih gitu. Kita bagi sama anak SMA, tuh yang masuk neraka kita lah, dia bukan yatim. Kalau SMA itu baru 13 ya? Oh udah 17. Nanti kalau begitu guru sopa ini yatim bukan? Yatim piatu kudu dapet ini. Gitu, dapat yatim piatu. Jadi ada batas umur yatim. Begitu, yatim. Tapi dia udah SMA, kuliah masih susah. Namanya du'afa, bukan yatim. Ente mintanya buat du'afa, buat yatim. Biar benar. Kita hidup ini harus waro, harus benar, jangan asal. Kan diatur, minta. Jangan yatim didagangin, airnya bukan buat yatim. Big. Oh iya, bukan namanya pengurus. Dibikin bikin kurus. Iya. Jadi bagaimana nih Quran kalau punya anak yatim? Hatta punya yatim, artinya mengerusak barang punya yatim tuh enggak boleh. Enggak boleh nyakiti anak yatim tuh enggak. Wa ammal yatima wala taqhar. Anak yatim tuh diomelin aja jangan, apalagi sampai disakiti. Ini Quran kena darah. Ini kalau kita cuci nih Quran bakal rusak, nyakiti yatim, hatta nyakiti dia. Quran begitu lagi bab Quran nih. Ini tetap kalau kena najis mah wajib dicuci. Sebab apa? Li ghaladhi amrin najasati.
Alasannya karena berat dan besar urusan najis dalam kacamata agama. Najis ini nggak main-main. Wasiyabaka fatahhir. Najis ini nggak boleh main-main. Maka hatta biar kata punya yatim, cuci. Tapi kalau Quran yang kita pakai ini mau dicuci nggak rusak, wong dia hasil cetakan, hurufnya nempel. Paling yang rusak kan kertasnya istilahnya, gitu. Tetap wajib dicuci kalau ada najis. Cuman kalau punya yatim, siapa yang harus nyuci supaya bersihnya tuh? Ya wasinya, orang yang diwasiatinya. Jangan asal orang, ntar dia salah sangka. Nasihati keluarganya, ibunya, cuci bu. Namun ada qaul di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Habib Ali Al-Masyhur itu menuliskan kalau najis itu masih diikhtilafkan oleh ulama berbeda pendapat antara najis ini. Contoh, tai hewan yang dimakan dagingnya, udah kelewat tuh. Kata Imam Istukhri, Imam Ruyani, tidak najis. Tai binatang yang binatangnya dagingnya boleh dimakan, itu kalau kata beliau nggak apa-apa. Ini bisa dipakai oleh orang kita kalau udah makan ikan yang gede-gede tuh, begitu ucus dah yang ada najisan tuh, begitu. Tapi kalau doyan mah sekalian tai keboknya. Iya kan pendapatnya begitu. Kalau sampai najisnya kategorinya tai sapi, kata beliau udah dibersihin aja, ikut aja maqaul dhaif madhab, enggak apa-apa. Imam Ruyani, Imam Mustakhri, bersihin aja, biarin, nggak apa-apa. Masih ada pendapatnya, tapi dhaif dalam madhab. Begitu. Boleh ditaklidin, boleh, tapi yang mu'tamad tak boleh. Tetap pokoknya najis kudu dicuci. Namun Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Muin rahimahullah rahmatal abrar, mengatakan wajib dicuci ini pada materi apa? Quran kudu dicuci. Kalau setuju kata Ibnu Hajar, sependapat Quran itu kudu dicuci kalau ada najisnya, bila najis itu nempel di huruf Al-Quran. Itu memang begitu tuh, kudu dicuci supaya jangan sampai huruf-huruf Al-Quran ini terkena najis. Itu begitu. Berbeda persoalan kalau di covernya. Kalau cover sih enggak apa-apa. Kalau cover, kalau cover, karena cover ini bisa mulia, bisa enggak. Kalau masih nempel mulia, kalau udah enggak nempel ya bukan covernya. Kalau enggak nempel, kan bungkus begitu. Namanya juga bungkus. Begitu namanya. Begitu tepian-tepiannya ini yang enggak kena Quran. Begitu. Ini digini-giniin aja enggak apa-apa. Karena itu mah bukan Quran, namanya bukan huruf-huruf Quran. Begitu. Tuh, yang fardu ain itu bila kemudian najis itu mengenai tulisan Al-Quran. Tapi kalau bukan tulisan Al-Quran,
seperti cover atau tepi-tepiannya, pinggiran-pinggirannya tidak usah, tidak mengapa. Yang kayak begitu enggak mesti wajib dicuci, sebab itu bukan Quran. Begitu. Lalu kalau ngomongin Quran, bagaimana kalau banyak Quran yang robek? Ini bukan materi kita, istitrat. Quran robek tuh digimanai? Maka dalam pandangan ulama, kalau ada robek-robekan Al-Quran, hukumnya ada dua pendapat. Robekan Quran atau Quran yang rusak-rusak di masjid tuh udah hancur. Yang pertama dikubur, dikumpulin, digali, dikubur, tapi dikubur di tempat yang jarang dilewati orang. Itu yang mu'tamad dalam mazhab. Yang kedua, boleh juga dibakar. Bakar aja Quran yang sudah enggak robek-robek tuh, dibaca juga susah, dibakar, nanti abunya dihanyutin di air atau dikubur. Dibakar dulu baru dikubur. Yang robek-robek jangan diinjak-injak, dosa. Kayak contoh undangan suka ditulis Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab, Quran dibuang di tong sampah, dosa besar. Gunting dulu, udah gunting bakar. Begitu. Mana tuh ada min ayatihi lagi, surat apa tuh? Ar-Rum. Begitu. Gua kan orang majelis, bukan itu. Kalau pen berkam bukan ditulis di situ, tulisan yang gede juga mohon 2.000. Itu yang gedenya juga. Begitu, nggak usah, terjemahnya aja kalau bin undangan. Wa min ayatihi, dan diantara udah itunya aja. Bismillah juga laten aja, BIS begitu. Nggak usah bahasa Arab menjadi ribet urusannya. Begitu Quran nanti diinjak-injak, dosa gitu. Jadi hukum kita, bila Quran terkena najis dan najisnya tidak dimaafin, wajib dicuci. Tapi kalau kena najis, najisnya dimaafin, tidak wajib dicuci, sunat aja dicuci kalau najisnya maafu. Begitu. Kemudian saudara sekalian, far'un ini cabang masalah tentang hukum ghusalah. Ghusalah dengan dhammah ghain ada dua pengertian. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut terminologi agama. Ghusalah secara etimologi artinya ma takhruju minasy' bil ghasli, apa saja yang keluar dari satu benda disebabkan dicuci, namanya ghusalah. Apa saja yang keluar dari satu benda disebabkan dicuci, itu namanya ghusalah menurut bahasa. Tapi ghusalah dalam terminologi agama adalah al-ma'ul khariju inda tathhiri syai'il mutanajjisi. Ghusalah adalah air bekas mencuci benda yang terkena najis. Ghusalah adalah air bekasan
mencuci benda yang terkena najis. Contoh, kan kita nyuci pakaian nih, yang kemarin tuh materinya. Ini kita cuci, kan pakaian dulu ditibanin, jangan air, jangan pakaian nibanin, tapi air kudu nibanin. Ini kita udah bener nih, air nibanin pakaian, udah kita cuci, ambil dah baju, kita jemur baju, ini sisa nih, ini air yang di ember nih namanya ghusalah. Nama, ini airnya suci apa kagak? Begitu air nih yang bekas mencuci najis nih. Maka saudara-saudara sekalian, hukum air yang bekasan mencuci ini berbeda-beda hukumnya tergantung bagaimana posisi air banyak dan dikit dan seterusnya nih, nanti di depan akan dibedah. Singkatnya saudara, hukum air bekas mencuci najis itu kayak air mustakmal. Hukum air yang bekas mencuci itu hukumnya sama kayak air mustakmal. Artinya air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk ngilangin hadas atau ngilangin najis. Air itu hukumnya secara umum asal benar aturannya suci tidak mensucikan. Uraiannya kata kitab kita, far'un ghusalatul mutanajjisi walau ma'fuwan anhu kadamin qalilin inin fasalat wa qad zalatil ainu wa sifatuha wa lam tataghayyar wa lam yazid waznuha ba'da i'tibari ma ya'khudhuhu as-sawbu minal ma'i wal ma'u minal wasakhi wa qad tahural mahallu tahiratun. Begitu. Sisa air bekas mencuci najis hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Hukum air bekas mencuci najis hukumnya air itu suci tapi ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Buat wudu tidak boleh, buat mandi besar tidak boleh, buat cebok tidak boleh dari najis, buat masak boleh, buat minum boleh, nyiram pohon apalagi. Begitu. Suci tapi tidak mensucikan, tapi tidak mutlak, tidak mutlak. Ada syarat-syaratnya, tergantung airnya.
Kalau air itu sedikit, seperti materi kita lagi nerangin air sedikit nyuci najis, syaratnya air kudu nibanin tempat pakaian. Kalau air itu sedikit, syarat air bekas cucian najis itu dihukumi suci oleh agama dengan syarat 6. Air ini yang bekas nyuci najis ini dihukumi masih suci oleh agama, tapi suci doang, tidak mensucikan, dengan 6 syarat. Pertama, materi udah kelewat. Airnya kudu nibanin pakaian. Kalau airnya enggak nibanin pakaian, pakaian ditibanin air, pakaian nibanin air, maka air itu dengan sendirinya najis, enggak suci. Karena syarat air bekas cucian ini suci kalau airnya nibanin pakaian. Itu 1. 2, inin fasolat, airnya itu adalah terpisah. Apa itu terpisah? Terpisah dari tempat atau pakaian yang terkena najis. Udah misah. Nih pakaiannya udah diangkat. Ini yang kita mau omongin. Yang mau diomongin, airnya udah nibanin, kemudian pakaiannya udah diangkat daripada yang tadi dicuci itu. Nama juga bekas. Kalau nggak diangkat namanya nggak bekas, ya kan? Nah kan yang kita omongin ketiga, air bekas itu tidak berubah. Tidak berubah. Tapi kalau air bekas ini berubah, artinya masih bau, ada benda najisnya, itu udah nyata dah. Atau ada bau, ada rasa, ada warna, ciri-ciri najisnya berarti airnya berubah. Kalau airnya berubah tidak suci. Karena syaratnya airnya tidak berubah. Airnya tidak berubah dengan sebab tadi ada pakaian yang terkena najis airnya. Keempat, airnya itu sedikit. Ini kan peraturan ada sedikit nih. Tadi itu airnya sedikit. Kalau airnya banyak, maka enggak berubah, ya suci. Kayak air kali. Air kali kan bekas cucian orang Bogor, orang Jakarta, ya kan. Tapi airnya banyak, enggak apa-apa, enggak diomongin, sedikit. Nah, kelima adalah tidak bertambah ukuran air sesudah diserap oleh pakaian yang dicuci dan dengan mereken sesudah ukuran yang dibuang kotoran yang ada pada pakaian itu. Intinya kelima, ukuran airnya kagak nambah. Kagak nambah tuh bagaimana? Begini, kagak nambah tuh. Umpama ember nih isinya 7 liter. Seember nih ada 7 liter air. Air banyak ya dikit? Hah? Air dikit, enggak banyak.
Berarti 7 liter ini kudu nibanin pakaian. Itu yang tadi tuh. Air 7 liter. Kemudian sarung yang ada najisnya ini, sarung basah kena najis, ada berapa tuh yang diserap air 7 liter nih oleh pakaian yang kita kenain air. Kan dengan kenain air, pakaiannya air tuh nyerap di pakaian. Anggap deh 2 liter yang keserap oleh pakaian kita dari ember nih, bak nih 7 liter dipotong karena kan kering pakaian, masuk di situ tuh airnya jadi nyisa air di luar pakaian tinggal 5 liter. Kan pakaiannya ada najisnya. Begitu kalau masih basah macamnya begitu. Kan ada juga basahan itu kalau diginiin mau kencingnya ada. Nambah berapa dia? Kalau dia nambah cuman seliter, nambahnya maka masih suci. 7 liter dikurangi penyerapan air 2 liter tinggal 5 liter. Ama najis yang ada di dia basah tuh seliter, jadi tinggal 6. Berarti nambah apa kurang? Kurang. Itu masih suci air tuh. Tapi kalau nambah, tadinya 7 liter kasih pakaian, air ini jadi 8 liter, udah nyata yang seliter itu berarti najis. Karena syaratnya tak boleh nambah timbangannya. Begitu. Dan keenam adalah tempatnya suci dengan sebab benda najisnya hilang dan sifat-sifat najisnya hilang. Singkatnya, dari 6 syarat, 3 syarat pokok. Bila kemudian sisa air bekas cucian najis itu sedikit, kalau udah ngomong sedikit berarti syarat sedikit hilang. Kan sedikit tadi, nomor 5 atau nomor 4 itu 4 buang. Nih singkatnya, 2 airnya kudu nibanin pakaian, buang. Itu kan udah dibedah begitu. Maka syaratnya tinggal 3. Kalau air itu sedikit, hukum bekas cucian najis itu dihukumi suci oleh agama dengan 3 persyaratan. Pertama, tidak berubah airnya, tidak ada bau najis, warna najis, airnya bening, nggak ada apa-apa. Kedua, ukuran airnya kagak nambah. Ketiga, tempatnya suci. Maka air bekas basuhan yang sedikit ini dihukumi oleh agama sebagai air suci, tapi tidak mensucikan. Enggak boleh buat wudu, enggak boleh buat mandi, enggak boleh buat ngilangin najis yang lain. Karena air ini seperti air mustakmal lainnya, enggak boleh. Lama dikit. Tapi kalau air bekas cucian ini banyak, anggap deh kolam gede, tempat cuciannya, mesin cucinya lumayan gede, segede mobil. Gede, artinya 216 liter lebih. Diangkat nih pakaian nih. Kan suka di daerah tuh ada kolam-kolam tuh buat nyucinya di pinggiran ya kan. Nyucinya jadi penggilisan tuh pinggiran tuh. Kolam tapi
karena airnya banyak, dengan najis ini ngalir ke situ, syaratnya cuma satu. Yang penting tidak berubah. Karena air banyak itu terkena najis, tidak otomatis jadi najis. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabasan. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagal ma'u qullataini lam yanjus. Bila air itu mencapai 2 kula, dengan terkena najis tidak otomatis jadi najis, kecuali kalau berubah. Begitu. Kalau berubah. Jadi sisa basuhan ini saudara, ini air ini bekas nyuci najis ini dihukumi suci. Saudara mau masak pakai campur ini boleh, mau buat minum kopi kan ekstrak gitu ya, gitu boleh. Boleh aja kayak begitu tuh, enggak apa-apa. Tapi kalau buat wudhu mah tidak boleh. Bila 3 persyaratan itu tidak ada pada air yang sedikit, seperti tempat tidak suci, dengan adanya najis malah berubah nih jadi merah karena darah, otomatis najis. Kedua, tempatnya suci, cuman airnya kemudian itu berubah bau, itu juga enggak, najis juga, begitu tuh. Atau kemudian dia tempat suci, ini pakaian suci, air enggak berubah tapi airnya nambah. Kalau air nambah, bukti air itu bercampur najis. Karena berubah tanda ada najis, nambahnya timbangan air bukti adanya najis, dan air itu ada bekas-bekas najis masih ada, itu bukti bahwa air itu walaupun kagak berubah, walaupun timbangannya kagak nambah. Ala kulli hal, kesimpulan hukumnya, air bekas cucian najis tidak bisa mensucikan, hanya suci doang. Kalau mau disingkat, kajian ini dari awal ngaji sampai nih malam berbicara airnya nih. Air itu dalam kacamata agama ada 3 kesimpulan. Ini udah habis nih ngomongin air nih. Besok-besok gak bakal ngomongin air lagi nih. Paling cara nyuci air najis saja. Agama menghukumi air ada 3. Pertama, air suci mensucikan. Suci itu buat minum boleh, masak boleh, mensucikan tuh wudhu boleh, mandi boleh, cebok atau ngilangin najis boleh. Pertama, air suci mensucikan, itu 1. Kedua, air suci tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air tidak suci tidak mensucikan, yang disebut air najis. 3 doang. Cuman 3 ini punya uraian. Air suci mensucikan ada 2. Air suci mensucikan, ada yang tidak makruh dipakainya, ada yang makruh dipakainya, tapi masih suci mensucikan. Yang tidak makruh dipakainya, itulah yang disebut air mutlak. Air mutlak itu, air mutlak juga sih sebetulnya itu juga. Air suci
mensucikan tidak makruh. Yo, unsurnya bisa ada 7 unsur. Bisa air hujan, air laut, air kali, air sumur, mata air, air embun, air salju. Kemudian ada air suci mensucikan tapi makruh dipakainya. Itulah yang disebut air musyammas, air yang kena terik matahari tapi di daerah yang iklim panas kayak Arab. Masih banyak nih syaratnya, saya tidak terangin. Kita nggak ada air musyammas nih. Yang ada sadidus sukhunah, air mendidih di kompor. Itu jangan pakai wudhu itu mah. Orang gila juga pakai wudhu mah. Itu bukan musyammas. Itu mah ya ada itu. Kedua, air suci tidak mensucikan. Itu juga ada 2 unsur. Yang pertama namanya air tercampuri benda suci. Air kopi, air teh, pokari, gitu, air sayur bening. Itu namanya air suci doang, tidak mensucikan. Kedua, air mustakmal. Ini materi kita. Air bekas cucian najis. Itu air suci tidak mensucikan. Begitu. Yang kedua, air yang udah dipakai buat wudhu, bekas wudhu, bukan sisa, bekas. Itu namanya air mustakmal. Nah, yang ketiga, air najis. Air najis ini uraian. Kalau air itu sedikit, ini najis. Kemudian kena najis mau berubah mau kagak. Air najis itu kalau airnya sedikit terkena najis otomatis jadi mau berubah mau tidak. Kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, kalau ada najis tidak otomatis jadi najis kecuali kalau berubah. Itulah air. Dengan ini habis. Nanti kita akan nerangin bagaimana cara mensucikan air najis. Bagaimana cara mensucikan air mustakmal. Kayak ini bekas nih, bagaimana nih biar kita bisa dipakai mandi wudhu. Ini nanti bakal diatur ke depan. Ada faraun di bawah, cuman nyelip 1 uraian tentang benda beku. Bagaimana kalau benda bukan cair selain air, kalau kemudian kena najis. Itu nanti ada 2 faraun lagi yang harus kemudian kita bedah. Namun Ibnu Hajar mengatakan, kata Imam Ibnu Hajar, qala syekhuna, materi tentang air bekas cucian ini untuk dihukumi suci itu enggak mesti harus dicek-cek airnya, cukup dengan prasangka saja sudah cukup dengan prasangka saja. Singkatnya, air bekas cucian itu kalau banyak syaratnya 1, jangan berubah. Kalau berubah kalau enggak berubah masih suci mensucikan banyak. Tapi kalau air sedikit bakal cuman suci doang tidak mensucikan dengan 3 syaratnya. Tidak boleh berubah dengan najis, tidak bertambah timbangannya, dan suci tempatnya, tidak ada benda najis. Cara mengukur timbangan, pertama, air sebelum dipakai ada berapa, dikurangi serapan pakaian, kemudian ditambahi dari basahan pakaian. Bila kemudian sama dengannya masih kurang, maka itu hukumnya suci. Tapi kalau nambah, najis. Ini aja tuh materinya, segini aja dah. Begitu kesimpulan akhir,
air bekas cucian adalah hukumnya percis seperti air mustakmal bekas dipakai wudhu, yakni hukumnya suci tapi tidak mensuci. Kalau begitu, kalau banyak suci, iya kayak kali begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya?